Halo? Yes, I can hear, sir. Right. Oke, Mas. Tapi sedikit pelan sih, Sir, kalau di saya. Oh, sedikit pelan ya. How about now? But it's fine. Better. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so glad to meet you again in this second meeting. Before we continue to our discussion, I would like to review our first assignment, and I think sebenarnya udah bagus semua ya. Cuman tinggal 1-2 yang mungkin coretannya itu geser ya. Kayaknya punya Mas Tiawan atau siapa. Jadi number 1 until number 10 itu di bundarannya itu tidak tepat di ABCD-nya. Saya kesulitan to make sure apakah ini jawaban yang A atau B, sehingga ada yang kadang di soalnya masih disemburat seperti itu. Tapi sejauh I check your answer, everything is good. Sekarang kita akan bahas langsung to beginning of our class today. Sebentar, saya share screen dulu. Okay, so here we go. Satu sampai 5 ya, kemarin masih di we go. Nah, ini mulai nomor 3 ya. Siapa nih yang mau nyoba nih biar cepat ya? Yang yakin jawabannya, please. Silakan. Saya mau coba deh, Sir. Yeah. Okay, cool. Thank you. Please. Okay, the answer is C. Okay, why do you think it's C? Because C is the right verb, the most right verb for the subject pride of lions. No, remember, maybe you see yes. here, right? Maybe because you see S there. Oke. Yes. Mungkin karena di situ ada S-nya gitu ya. Nah, kita tahu ini saya tanya, a pride of lions itu tunggal apa jamak? Mas Akbar. Iya, Sir. Tadi sedikit putus suara. A pride of lions, do you think it's plural or singular? For the first time when I mengisi ini, I think it's a plural. But when I discuss with my friend, he says it singular because it's kesatuan gitu katanya. Oke, kemarin saya sudah sampaikan ketika nanti verb itu ditambah S dan ES itu justru untuk yang singular. Kalau kata benda baru yang jamak itu yang ditambah SES kan. Kalau di sini tunggal maka harusnya C itu contains with S. If you think the answer is C, it should be contained with S like this. Kalau itu tunggal, she go apa she goes? She goes. Yes, sama dengan ini. It contain atau it contains? Pasti ada S-nya dong. It contains, ya. Yeah. Yes. Nah, maka jawabannya siapa? Mas Akbar masih salah. Kenapa? Karena analisnya sudah bagus, cuman terbalik nih. Harusnya if this is singular, it should be with S here. So it's wrong, right? Maka salah, yang C itu masih salah. Nah, berarti yang benar yang mana nih? Kalau yang B nggak mungkin karena double subject. Subject. Okay? Subject double. Tidak mungkin. And then yang D, ini tiba-tiba verb ing nggak mungkin ya, karena kita kemarin sudah berdiskusi, tidak mungkin langsung verb ing. Oke, maka jawaban yang betul yang mana?
A. Yang betul adalah A. That's it. The best one is A. Okay. How about number 4? Oh, sorry. Yeah, number 4. Jadi yang betul saya mungkin kasih warna yang berbeda. Jadi yang betul itu adalah Uh, warna A. Ya. How about number Mister, 4? can I ask something? Yes, please. Um, Kalau posisi can, contain, may itu tuh apa ya, sir ya? Misalnya sebelum kata verb itu ada kan can, may, should. Mungkin Oh, right. bisa Right. jelasin Okay. gitu. Okay. Okay. Thank you. Saya akan coba jelasin di sini. Saya akan coba membuat papan ya untuk ilustrasi apa sih jadi namanya gitu ya. Uh, Hold on minutes. Hold on minutes. Mana nih papannya? Oh, belum ternyata. Sebentar ya. Karena ini masih uh, loads. It's a process to open the word, so you can wait. Jadi namanya nanti akan saya share mungkin foto ya untuk ilustrasi materi saja bahwa main verb itu ada yang berbentuk modal auxiliary. Nah, jadi soal yang ada di sini, down minutes. Mana tadi? Nah, ini yang mana tadi? Oke, here we go. Nah, di sini ya. Kok nggak keluar ya? Hold on minutes. Oh, ini ya. Nah, di sini namanya Mas Akbar adalah modal auxiliary, right? It's called modal auxiliary ya. Modal auxiliary apa saja ya? Ada can, ya, ada must, ada may, right? Ada will, itu will juga bisa jadi modal. Ya. Ada have to, ya semilian modal ini namanya have to, and you may have should, you have made, dan seterusnya lah ya. Nah, ini adalah modal auxiliary. Nah, untuk penggunaannya modal auxiliary itu sendiri dalam TOEFL itu ada tiga kegunaan ya. Modal itu diikuti dengan verb 1 ya, diikuti dengan verb 1. You can use modal auxiliary with verb 1. Jadi ini adalah polanya modal plus verb 1, right? Yang kedua bisa modal plus be verb ing ya. You may use be verb ing. Yang berikutnya ada modal plus have ya, bisa dengan verb 3 itu, atau have been verb 3. Nah, ada kemungkinan itu. So siapa dulu? Ya, siapa? Oke, hold on minutes. Sebentar ya. Sebentar, wait minutes.
Jadi Mas Akbar, pertanyaan Mas Akbar, jadi modal ada 3 ya. Ada kemungkinan 3 penggunaan nanti dalam konteks praktek tesnya. Kemungkinan modal verb 1 itu namanya modal present, ada modal be dan verb ing. Contohnya seperti apa misalnya? Kalau yang modal present ini you can mungkin umum ya. Uh, you must go now gitu kan misalnya, atau you can do that. Misalnya ini yang umum Mas. Nah, ini biasanya tidak boleh dengan ini. Atau boleh nggak dengan be ya? Misalnya penggantinya, you can use be, alright, misalkan. Be boleh. Misalnya contohnya di sini, you can be my best friend. Nah, ini contohnya ya. Jadi, you can use be kalau tidak ada verb satunya. Penggantinya adalah pakai be di sini. Itu juga bisa menjadi verb utama. Jadi, can be ini bisa menjadi verb utama. Dari sini, can you follow me, Mas Akbar? Yes, sir. Nah, Ya, paham. Adalah namanya modal absolut. Nah, kembali ke soal yang tadi, kembali ke soal yang ini, kenapa yang nomor 1 yang benar gitu ya? Karena tidak ada opsi. Kemungkinan C memang mungkin saja, tetapi di sini harusnya ada S. Nah, kalau yang B nggak mungkin, it's double subject, right? Jeruk makan jeruk. Nah, kemarin juga saya singgung, kalau yang D itu tidak mungkin karena dia tiba-tiba verb ing, dan dia tidak bisa menjadi main verb. Nah, kemungkinannya yang A ini can verb 1 ya, jadi sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Maka itu bisa dijadikan main verb. Oke. Is it clear? Clear, sir. Thank you. Okay. Alright. Now, let's go to biar agak cepat, kita langsung saja. Number 4, T plant are small and white. Kira-kira verb utamanya udah ada mbak ini di number 4 ini. Can you find the main verb? Can you find the main verb? Yes. Main verbnya adalah bentuk to be ya. Oke. Nah, ini sudah ada bentuk main verbnya. Nah, ini banyak yang menjawab the T plant. Oh, ini kayaknya the ya. Oke, kita coret dulu yang nggak mungkin. Berarti yang nggak mungkin yang mana? B nggak mungkin. Kenapa kira-kira B nggak mungkin? Karena subjek itu tidak mungkin didahului dengan on, in, by. Preposition di depan itu dia tidak bisa menjadi main subject, subjek utama. Misalnya by 1995 atau ada lagi from, misalkan from 1997, atau sesuatu yang dimulai dengan preposition by, terus from, in, itu hati-hati ya. Kalau di depan it usually position it as not a main subject, sebagai keterangan saja, keterangan tempat, bisa jadi keterangan waktu dan seterusnya. Oke. Nah, yang C mungkin nggak, having flowers there juga tidak cocok ya sebagai subjek, memaksakan juga gitu ya. Having flowers the tea plant are small and white. It's ambigu juga ya, ini subjeknya having kah gitu ya, ataukah the tea plant kah itu ya. Memang verb ing itu bisa menjadi subjek, tetapi not in the right time, in the right place, seperti di C ini. Nah, yang D, nah ini yang antara A dan D ya, berarti kira-kira yang betul A apa D? D. Why D? Why do you think D? Kenapa? Karena plural mungkin. Betul, plural. Yes, satu jawaban karena ini plural ya. Kenapa? R-nya itu kalau the tea plant itu kan bisa tunggal. Tapi kalau sudah the flowers itu yang menjadi plural. Ya, yeah, very good. Yang dapat 100 itu dari yang sudah ngumpulin ya. Itu ada satu anak ya. Nanti deh ya kita ini nomor 5. Nomor 5, the tetracyclines, koma. Nah, berarti ketika ada koma di sini, kira-kira itu sudah bisa menjadi subjek utama belum gitu ya. Dan di sini ada subjek lagi. Nah, tentu saja berarti ketika ada koma,
itu tidak perlu hati-hati untuk menempatkan misalnya nih kena A yang A, mungkin nggak, karena ada yang menjawab A di situ. Karena dianggap setelah ini, koma ini, dia langsung are family of gitu ya. Sedangkan di sini ada are-nya. Bisa jadi are, tetapi karena di sini sudah ada main verb-nya, maka yang A itu nggak mungkin. Ini namanya adalah double verb dalam satu kalimat dan it's not a standard of sentence. Nanti hari ini kita akan belajar multiple sentence ya. Kalau ini yang kita bahas hari ini itu masih satu kalimat. Makanya kita hanya mendeteksi satu verb, satu subjek saja. Jadi ini kalimat yang sangat mudah sebenarnya. Nanti semakin ke sini itu akan semakin beragam jenis kalimatnya. Oke. Jadi yang A nggak mungkin karena apa? Bentrok dengan R yang sudah ada di setelah antibiotics yang satunya. Maka salah. Yang B misalnya being. Nah, seperti yang saya sampaikan, tiba-tiba being your family tidak mungkin tiba-tiba verb ing, dan itu biasanya kalau kita being itu konteksnya itu ada is being gitu ya, atau dia sebagai subjek. Nah, tapi kalau ini dia sebagai subjek sama, maka akan rancu nanti dan memaksakan secara makna. Being di sini bisa berarti menyerupai, seolah-olah, cuman yang jelas penempatan being di setelah koma akan bertabrakan dengan are di situ karena dia tidak bisa menjadi main verb dan ini hanya subjek saja gitu ya. Cukup masukkan saja. Berarti yang paling tepat yang mana? Kalau yang B juga nggak mungkin. Kenapa? Karena ada is dan are di sini tidak mungkin bersama-sama. Maka yang betul adalah C. The tetracyclines, a family of antibiotics are. Nah, maka di situ ada kata are-nya. Nah, kita dijebak di situ. Kalau ada are biasanya kita tidak akan memilih yang A, itu nggak mungkin yang A. Kan di sini ada A family kan, seolah-olah tunggal kan. Padahal, you know what, the tetracyclines itu sudah ada S-nya. Itu menjadi subjek utama yang muncul duluan. Sehingga itu menjadi acuan pertama kita. Jangan, oh ini kok are gitu kan. Biasanya teman-teman yang nomor 5 ini banyak yang salah karena terjebak dengan E-nya. Betul ya? Halo? Yang nomor 5 yang Yes, jawab C, yang C itu nggak mungkin gitu karena Yes, dia mengira bahwa a family of itu adalah tunggal. Makanya dia menghindari itu. Padahal the best answer is a family of. Kenapa? Subjek utamanya adalah di koma paling depan itu menjadi the main subjeknya. Nah, ketika ada kata-kata seperti itu, bahasa Inggris itu kalau ada subjek 2 misalnya, entah itu dipisah oleh koma atau dipisah oleh of, maka yang menjadi main rivernya kembali kemana adalah subjek di paling awal itu yang menjadi kata kunci. Misalnya setelah ini misalkan the tetracycline misalnya tidak ada S-nya ya, koma misalnya di koma terus di sini antibiotiksnya ada S-nya. Nah bisa jadi itu tidak akan mempengaruhi, bisa jadi R-nya salah gitu ya. Kenapa? Karena tetracycline-nya yang menjadi acuan, bukan subjek kedua. Nah itu hati-hati nanti di subject verb agreement-nya. Oke, ada pertanyaan? Number 5. Bisa dipahami ya? Okay, let me continue. Yes, sir. All right, number 6 now. Any possible academic assistance from taking stimulants titik-titik marginal at best. Yang mana nih kira-kira? Any, saya tanya, adakah subjeknya di sini? Ada ya, jadi ada any possible academic assistance from taking stimulant, ini menjadi satu kesatuan subjek. Sudah ada verbnya kira-kira? Belum ada ya? Belum, itu yang dicari. Yes, maka jawabannya Mas, mana kira-kira kalau Ya. kita bikin verb utama? Is that, karena kalau A ada subjek lagi it. Exactly right. Okay, very good. Good job. Jadi yang betul sih ya, kita butuh main verb saja atau main predicate ya kalau dalam bahasa Indonesia. Okay, next number 7. Henry Adams, born in Boston, famous as historian and novelist. Nah, kira-kira yang mana nih? Kira-kira nomor 7, soalnya sudah ada verbnya belum?
Hati-hati ya, born di sini ketika itu tiba-tiba verb 3, sesuatu yang tiba-tiba verb 3 atau verb ing itu tidak bisa menjadi main verb. Sekali lagi saya ulang, if you have a sentence, contohnya begini ya, mungkin biar lebih jelas. Misal nih ya, misal the boy standing in front of the door, titik gitu ya, maka ini namanya adalah fragment. Artinya dia bukan kalimat, nggak jelas ya. The boy, nah standing di sini tiba-tiba dia verb ing, ya, tidak bisa menjadi verb utama. Atau tiba-tiba verb 3, misalkan the boy waited you here there. Nah ini yang diartikan laki-laki yang ditunggumu di sini. Misalkan nah ini kayaknya agak memaksa ya. Kita ambil yang agak mudah aja. The boy selected ya, misalkan ya, selected as the deputy, misalkan deputy of titik-titik gitu ya, misalkan deputy of director BCA Bank, misalkan deputy of apa titik misalkan, maka selectednya ini karena bermakna pasif, laki-laki yang terpilih atau yang dipilih sebagai deputy bank BCA. Nah, ketika ada dua kalimat menggunakan standing, sedang berdiri atau terpilih atau dipilih, ini namanya present participle, yang ini past participle. Habis ini kita akan bahas ini. Itu tidak bisa menjadi main verb. Kembali ke soal ini, soal di sini. Nah ini born-nya dia Henry Adam, born in Boston gitu kan, yang dilahirkan di Boston. Nah, berarti ketika itu bermakna dilahirkan, maka dia tidak bisa menjadi main verb. Tetapi kalau dia bermakna melahirkan, artinya aktif, bisa jadi verb 2, maka boleh menjadi main verb. Nah, kira-kira nomor 7 ini sudah ada verbnya apa enggak? Belum ada. Oke, belum ada. Coba Mas, kalau belum ada nih, berarti ABCD-nya kita memilih yang langsung ada verbnya kan gitu. Berarti yang mana nih yang betul? So which one do you think is the best answer? Kalau and became, tidak perlu and, kenapa? Karena ini masih satu kesatuan ya. C, Mister. Sorry, Henry Adam born in Boston, koma. Kira-kira kenapa sih itu salah? Kira-kira Henry Adam born in Boston ini kan masih satu apa ya, satu noun phrase ya. Henry Adam itu kan subjek, dijelaskan tambahan, dikasih makna penambahan, namanya adalah complement ya, kayak adverb clause gitu atau adjective clause ya, namanya adjective clause. Henry Adam yang dilahirkan di Boston, berarti kira-kira butuh subjek lagi nggak di situ? He, kan sudah jelas kan, Henry Adam kan masih dijelaskan di awal. Nah, berarti he-nya tidak perlu sudah. Maka cukup jawabannya Henry Adam born in Boston, famous historian and novelist. Berarti yang paling betul adalah jawaban yang A. Kenapa? Karena kita hanya butuh main verb only in this sentence. Okay, can you follow me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, cool. Next we go to number 8. The major cause, the pull of the moon on the earth. Okay, the major and cause. Kira-kira ini sudah di subject dan verb atau belum? Belum. Okay. Belum. Belum. Baik. Kira-kira karena kalau the major cause, kalau ini masih belum ya, ada verbnya, maka mana nih yang ada verbnya? Apakah yang A? Kalau yang C nggak mungkin karena dia tidak mengandung verb. Kalau deteksinya nomor 8 itu belum memiliki verb. Yang C juga tidak mengandung verb, maka salah. Sama dengan D, nggak mungkin berarti. Kalau belum ada verbnya, D juga tidak ada verbnya. So, the major cause. Ada isnya, sir.
Ya, why do you think the major cause of ocean tides is atau the major cause of uh, the ocean tides are? Nah, ini yang menarik ya. Kalian jawab kira-kira. B, Mister. Sorry, B, maybe. why do you think it's B? Because Sebenarnya insting sih, kayak sering banget ngelihat kalimat itu. Oke. Jadi beruntung ya, makanya berdasarkan pengalaman yang kita baca. Tetapi kalau secara grammar di sini seperti yang Mr. Lul tadi bilang, the major cause, nah of ya ash. Jadi di sini kan seolah-olah ada dua subjek. Majornya tidak ada s-nya loh ya. Nah tides-nya di sini memang ada s-nya. Yang menjebak biasanya anak-anak itu ngelihatnya setelah of ini. Setelah lihat of, oh ada s-nya. Jadi mereka kejebak dengan R-nya. Nah, itu yang salah. Padahal yang menjadi penting adalah the major-nya. Major-nya itu yang menjadi tunggal, bukan tides-nya. Maka yang betul adalah B. So, the major cause of ocean tides is. Refernya kemana? The major-nya, bukan the tides-nya. Oke, that's it. Jadi betul jawabannya yang B. Oh. Next, number Berarti 9. itu frasa ya, Mister ya? Ya, noun phrase ini namanya, cuman ada dua ya. Ada dua yaitu yang the major, sama dengan ini ya, the facility of the school, facility-nya TY ya, tidak ada ES-nya. Misalkan contoh gini ya, saya mungkin agak, ini seringkali menjebak, kadang kita itu bingung. Misalkan gini, the facility of the schools are apa is? Menurut kalian? Is. Is dari mana? Is. Facility-nya dong, ya kan? Bukan setelah of-nya yang kita lihat, tetapi facility-nya yang menjadi kata kunci. Tapi kalau misalkan di sini, the facilities of the school, misalkan, is apa are? Kalau kita lihatnya school, kayaknya dia jadi is. Padahal facilities-nya yang menjadi subjek utama dalam konteks ini. Nah, noun frase seperti ini cukup menjebak. Okay, so you have to be careful. Bisa dipahami ya? Okay? Yes, sir. Oke, Mister. Next, number 9. Still a novelty in the late 19th century, limited to the rich. Still a novelty in the late 19th century, kira-kira sudah ada main verbnya belum? Belum ya? Belum. Baik, berarti kita nyari yang ada main verbnya. Nah, sekarang yang kira-kira kita coret tidak mungkin dulu, yang mana? Yang C dong. Kenapa? Karena C ini double subject nanti ya. Still never the late 19th century, belum ada verbnya, kok udah ada it. Nah, itu nggak mungkin. Itu pasti nabrak antara jeruk makan jeruk itu namanya. Oke. Next, ada was fotografi, ada fotografi was. Nah, kira-kira yang mana dulu nih? Kalau yang mau ada yang sudah benar ini, ada yang banyak yang salah juga, bukan banyak ya, dari 10 mungkin ada 3 orang yang salah. Fotografi was atau was photography? Still a This, novel. Mister, Delta, kenapa mas? karena pasif was limited. Iya, oke. Was limited itu berarti dibatasi to the rich ya gitu ya. Still novelty in the late 19th century ya. Masih menjadi misteri kayak cerita gitu ya. Fotografi dibatasi hanya untuk orang-orang yang kaya misalnya. Nah, betul sekali ya, ini adalah passive form. Maka setelah ed ini butuh to be di situ, maka menjadi fotografi was. Oke, very good. Thank you. Last one but not least ya untuk PR kita, tinggal yang terakhir. Saya rasa ini hampir semuanya betul semua. 99% ini. Computerized map of the freeways using information gathered by sensor embedded in the pavement. Nah, ini kira-kira kita butuh apa nih? Butuh verb atau butuh apa? Kita butuh kata kerja atau butuh apa? Nah, berarti subjeknya mana nih? A map, a computerized map kan?
of-nya itu the freeways using information gathered by sensor embedded in the pavement itu masih apa ya, tambahan pelengkap dari computerized map. Maka kita butuh verb utama. Nah, karena computerized map itu tunggal, maka mengudaranya harus ada yang ada S-nya. Airs on the local cable channel during rush hour. Mengudara ya, artinya airs itu bukan hanya kata benda ya. Perhatikan dalam bahasa Inggris, air itu kan selama ini kita tahu kan kata benda ya, air itu. Nah, tapi di sini makanya kan orang mungkin nggak mungkin nih ada S-nya. Kan air itu tidak bisa dihitung, padahal air di sini bisa menjadi verb. Nah, itu yang harus dihati-hati. So the best one is A jawabannya. The pavement airs on the local cable channel during rush hour. Baik, so any question dari PR kita dan pembahasan di pertama kemarin? Yes, I have a question, Mister sir. mau nanya. yes please. Duluan. Lulus dulu. Tadi saya ini Mister, pas Mister jelasin nomor 7 sempat hilang sinyal. Boleh jelasin lagi nggak ya? Yang kenapa nggak became, kenapa nggak he was, terus nomor 10 mau nanya kenapa nggak jadi airing gitu. Atau ya kenapa nggak airing? Okay, alright, thank you. Bisa nggak Tadi- kalau airing up gitu? Oke, jadi nomor 7 sekali lagi kenapa Henry Adams born in Boston itu tidak perlu he lagi, karena Henry Adams in Boston itu masih subjeknya gitu ya, masih berupa subjeknya, tidak perlu ditulis lagi subjeknya karena masih jelas Henry Adamsnya. Born in Boston itu adjective clause, sebuah kalimat verb phrase gitu ya, sebuah frase, tapi dia tidak mengandung main verb, tapi hanya menjelaskan Henry Adam yang mana. Kan Henry Adam itu banyak. Iku loh sing lahir di Boston. Oh itu. Nah makanya langsung aja became famous as historian and novelist gitu aja. Kalau Mister, yes, kalau misalkan he-nya dibuang gimana, Mister? Was aja. Dia tetap masih nggak bisa jadi main verb ya? hold on a minute. Kalau misalnya was saja, ya. Kalau misalnya langsung misalnya ada was gitu bisa mas, tapi karena nggak mungkin jawabannya 2 dong gitu ya. Oh iya. Iya, Berarti jadi bisa ya? bisa. Jadi karena became dan was bisa jadi main verb dong, makanya bisa. Tapi karena yang buat soal ya juga tahu kan, nggak mungkin di 2 jawaban, makanya yang was ditambahi dulu biar menjadi tricky gitu ya. Bisa dipahami mas? Ya, nah Bisa, yang nomor Mister. 10, yang nomor 10 seperti yang saya jawabkan tadi gitu ya. Sepanjang ini nomor 10 ini dari sini sampai ke sini, sepanjang ini it doesn't consist main verb. Nah, kalau misalkan tiba-tiba airing seperti yang saya bilang ya, kok tiba-tiba subjek, kok tiba-tiba verb ing, itu tidak akan bisa menjadi verb utama. Verb ing di situ kembali seperti yang saya sampaikan tadi di sini, verb ing di sini yang tiba-tiba ini saya blok ini, dia tidak bisa menjadi main verb. The boy standing in front of the door itu belum kalimat. Kalau tidak ada main verb utama di sini, biar ini menjadi kalimat, maka menjadi the boy standing in front of the door is my friend. Baru dia jadi kalimat. Makanya standing itu dia dalam konteks ini namanya adalah present participle, atau dia menjadi adjektif untuk membantu laki-laki yang mana yang sedang berdiri itu loh, tetapi dia standingnya tidak bisa menjadi main verb. Nah, kembali ke kalimat ini, computerized map of the freeway, dari ini tidak memiliki main verb. Kalau tiba-tiba dia airing, memang maknanya sama, tetapi dia tidak bisa menjadi main verb. Makanya harus membentuk main verb. Yang mana nih main verbnya? Kenapa nggak dikasih yang C, Mister? Tidak, karena computerized map itu tunggal. Karena kita tahu tunggal, verbnya harus ditambah dengan verb 1 yang ditambah dengan S atau ES. Gitu, Mas. Oke, Mister. Thank you. Right. Okay, my pleasure. Yang lain, do you have any other question maybe? Enough? Oke, kalau tidak saya lanjut ya. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah membombar mengcrack betapa how important it is to identify, to be sensitive, to realize that
which one is the subject, which one is the verb. Karena itu modal dasar utama kita untuk sukses TOEFL dalam structure and written. Kalau itu saja kita nggak sensitif, bingung nyari subjek dan verbnya, I think your structure has a lot of problem, at the end of the day. Apalagi di hari tes nanti. Nah, oleh karena itu saya cukup puas sudah dari hasil latihan kemarin. Itu tidak ada yang di bawah 70 ya. Kayaknya sudah 70 ke atas. Cuman mungkin karena kemarin ada urek-ureknya saja yang tidak tepat ya. Karena mungkin terburu-buru, tidak pada tempatnya. Seperti itu. Oke, hold on minutes. Nah, kita akan lanjutkan sekarang. Kalau kemarin itu masih satu kalimat gitu ya. Nah, mungkin saya akan kasih latihan dulu biar saya menguji sudah benar nggak ya. Sebentar. Saya akan dulu ininya. Hold on minutes. Baik, saya akan share screen lagi untuk bisa dilihat sekarang. Sudah bisa ya? Yes, sir. Oke. Nah, saya ingin nyoba lagi ya. Sudah benar-benar paham betul ya. Nah, ini kaitannya dengan structure and written. Nah, structure. Nah, ini yang akan kita dapati ya, musuh-musuh lah ya, ibaratnya kalau kita dulu SMA itu namanya silabusnya gitu atau kisi-kisinya. Nanti kita kemarin kan memborbandir subjek, verb, dan objek. Ini skill 1-2. Nah, sekarang nanti kita akan melanjutkan ke present dan past participle. Nah, sebelum kita ke sini saya ingin memastikan dulu satu-satu menjawab ya, bergantian ya. Oke, saya akan ya anggaplah ini game untuk kita. Oke. Satu-satu ya. Kalau yang sudah nanti lanjut ya. Karena saya Mister dulu tidak bisa melihat nama-nama ini. Oh, oke, saya bisa sekarang ya. Coba dari Mas Hussein dulu deh. Yang sudah tergabung, Mas Hussein bisa langsung menjawab. Ada soal di layarnya, the skin, titik-titik body surface organ. Mas Hussein, can you hear me? Hello? Yes, Mister. Okay. I think it's A. All right. Oke, saya Or kunci ya. C. Oke, pastikan satu aja dulu karena ini nanti. Oke, A. Alright, A ya. Kita langsung cek betul apa salah. Incorrect. Nah, berarti masih salah nih. Oke, sekarang apa Mas? Oh, apostrofe ya. Nah, ini apostrofe gitu ya. The skin, nah body surface organ. Berarti dia belum memiliki kata kerja utama, Mas. Belum memiliki main verb. Kalau the skin of the human body surface organ itu, ini kan, ini punya main verb enggak? Enggak punya kan? Karena body surface organ itu masih kepemilikan. Jadi masih bukan is loh ya. Ini bukan is. Tetapi posesif. Apostrofnya ini namanya adalah kayak kepemilikan gitu ya. Andi's book, bukunya Andi bukan Andi is book bukan, tapi Andi's book itu bukunya Andi. Nah, berarti nomor 1 ini dia belum memiliki main verb. Andi ya? Ya, betul sekali Mas. Jadi yang betul adalah di ya, yang betul di. Kenapa? Karena contain verb is-nya di situ. Oke, tidak apa-apa Mas. Jadi ini memang saya buat game biar kalian lebih peka ya. Oke, next nomor 2 saya coba ke Mas Mushab. Monggo Mas Mushab. You have this. The titik of the space shuttle Columbia began on April 12, 1981. Pasti B. Oke, kita coba yang B. Oke, kita lihat cek. Wow, oke, well done. Correct, good job. Nah, ini karena began ini verb 2, berarti dia menjadi main verb. Sudah ada main verbnya, maka tidak mungkin yang ada was. Nah, kita tahu tadi untuk for dan on dia tidak akan mungkin bisa menjadi subjek ya. Maka yang paling tepat dengan penempatan ordinal number-nya, first-nya, the first flight. Yes, very good, Mas Mushab. Berikutnya nomor 3 ke Mas Nur Alfian. Please.
Mister. A. Yes. Alright. Mau bantu nggak ya? Udah yakin kayaknya? Yeah, perfect. Karena sudah jelas di sini ada main Yeah. verbnya, maka Verb. cukup butuh subjek. Yes, oke, cool. Nah, berikutnya Mas Setiawan, please. B. B. Oke, kita coba B karena Mas Setiawan yakin bahwa live ini sudah verb ya. Oke, maka Yes. tidak perlu lagi ada word-nya gitu ya. Nah, yang A ini ada word-nya, terus yang C juga ada word-nya. Nah, seperti yang ini kok ada from-nya ya. Oke, yang B. Ya, oke, good. Jadi live itu memang main verb-nya. Jadi cukup whales and dolphins once live on the land. Ya. Mister, Terakhir, Mas Akbar. Ya, please. tadi mau nanya, kalau pakai were jadi pasif ya? Yang mana? Kalau pakai Oh. were jadi pasif. Ya, jadi kalau misalnya pakai word memang jadi pasif, cuman kan nggak masuk Oh, iya. artinya. Oh iya, betul. oke. Makasih, Mister. Ya, good. Mas Akbar, yang nomor 5, please, your turn now. C. C. Bismillah. Saya tidak mau ngomong ya, langsung aja ya. Incorrect, Mas. Allahu Gak Akbar. apa-apa. Oh ya, gak apa-apa ya. Mas Akbar harus kuat. Bismillah, Mister, saya kuat. Ya, pokoknya jangan pernah menyerah ya. Saya yakin anak-anak yang sukses TOEFL itu anak yang gagal berulang-ulang. Kalau nggak pernah gagal itu nggak mungkin TOEFL-nya bagus gitu ya. Tapi dia belajar dari kesalahan. Masya Allah. Harus belajar dari kesalahan. Oke, kita Mas Akbar. Kan Mas Akbar nomor 5 ini menemukan verb utama nggak? Live, I think, Mister. Nah, beda loh ya. Oke, saya coba ilustrasi di sini ya. Kalau pakai V itu bisa menjadi verb, Mas. Tapi kalau pakai F tidak akan pernah mungkin jadi verb. Ingat, kalau dia pakai V, dia kemungkinan bisa menjadi main verb. Tapi kalau yang pakai F, itu dia hampir 90% itu sudah tidak akan pernah jadi main verb. Jadi life itu kehidupan, bukan hidup ya, tapi kehidupan. Sehingga berarti nomor 5 itu tidak memiliki kata kerja utama. Nah, kalau jawaban C, nah berarti mana Mas Akbar? Kalau seandainya tahu, nomor 5 ternyata nggak ada main verb-nya, berarti Mas Berarti Akbar mau A, Mister. Nah, pentingnya memahami kata kerja utama, ada apa enggak, itu sangat membantu ketika kita di soal yang model subject verb object ini. Nah, jadi seperti itu, oke? Baik, kita sekarang akan ke ini cukup dulu karena memang saya ingin bermain ini cukup dulu, kita kembali dulu. Nah, sekarang kita akan menuju ke lebih tricky lagi ya, yaitu dengan present. Apa sih present dan past participle? Nah, ini akan saya bahas di ini. Oke, saya stop share dulu. Saya kembali ke PDF saya dulu. Oke, nah ini kembali dulu ke sini. Nah, sekarang kita ke tema modifikasi sudah. Kalau tadi masih apa ya, kayak kalau mesin itu masih bongkoan lah ya, subjek verb itu masih bongkoan, belum ada modifikasinya, belum ada feature-feature yang ditambahkan. Nah, ini sekarang sudah mulai ada feature-nya, yaitu dengan menggunakan coordinate connectors. Nah, ini namanya adalah coordinate connectors. Apa sih coordinate connectors itu? Dia sudah mulai ada and di situ ya, ada but. Maka ketika itu ada and dan but, maka nanti ada dua subjek di situ. Ada dua verb juga di situ ya. Nah, itu kalau menggunakan coordinate connectors. Misalnya, Tom is singing, and Paul is dancing. Nah, ini beda dua-duanya. Nah, coordinate conjunction itu apa saja? Ini ya, ada and, ada but, or, so, atau yet. Oke, di situ diingat-ingat and, but, or, so, and yet. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini contoh-contohnya
Tom must write the letter or Paul will do. Nah, ini semuanya berdiri sendiri. Artinya ini adalah induk kalimat, ini juga induk kalimat. Kalau dalam bahasa Inggris disebut main clause dan main clause. Makanya coordinate itu biasanya di ini yang and dan but ini dia fungsinya menghubungkan main clause and main clause gitu ya. Kalau subordinate, nanti kalau ada subordinate itu dia biasanya menghubungkan main clause dan sub clause gitu ya. Artinya anak dan induk. Nanti deh. Yang penting saya beritahu sekarang modifikasinya sekarang sudah mulai bergerak nih. Kalau yang tadi itu masih subjeknya satu, verbnya satu. Nah sekarang dengan konektor ini kita kemungkinan sudah akan menemukan dua. Nah contoh ini di sini nih ada contoh nih ya. Misalnya the power failure occurred, kira-kira yang cocok koordinatnya yang mana? Apakah then, apakah so, apa later, apa next? Ini murni tentang pemilihan. Later. Nih kan, ayo. kan sudah ditandai di sini. Ini good. And, but, or, so atau yet. So. Nah, So. okay. Jadi yang betul So. ya jelas so dong. So. Oke. Jadi di sini namanya coordinate connector, jadi sila, but. Nah ini kita kalau kemarin ada correct dan incorrect, ini kan lihat ya. Kenapa ini incorrect? Karena di sini setelah but dia tidak ada subjek lagi. Tiba-tiba langsung no has fallen, makanya salah. Yang C benar, kenapa? Karena ini sudah berdiri sendiri ya. Jadi software should be used sebagai main verb. And ini juga ada subjek baru dan ini juga ada main verb. Jadi lengkap sudah. Oke, nah sekarang nomor 3. Mungkin bisa ada yang mau nyoba nih nomor 3. Silakan, Mas siapa saja. Saya minta volunteer, satu orang cukup ya. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Kira-kira correct atau incorrect dengan struktur ini? I think correct. Okay. Why? Why do you think they are trying to sell their house? It has been on the market for 2 months. Kira-kira ini dua kalimat yang berbeda atau satu kesatuan? They are trying to sell their house itu kan induk kalimat. It has been on the market for 2 months itu juga induk kalimat. Induk kalimat itu tidak mungkin hanya dibatasi koma saja. Dia butuh koordinat. Koordinat yang mana? Yaitu tadi and, so, but. Nah, nomor 3 itu incorrect. Kenapa? Karena di sini hanya koma. Harusnya di sini mengandung coordinate conjunction ini. And, but, or, atau so, atau yet. Karena dia induk dan induk. Induk dan induk itu harus dikoneksikan dengan coordinate conjunction atau coordinate connector. Maka Sir. Oke, jadi memang seolah-olah ini sudah ada subjeknya berdiri sendiri gitu ya. Oke, secara pola subjek verb aman, tetapi yang tertinggal adalah konektornya atau coordinate konektornya. Makanya nomor 3 incorrect. Oke, nomor 4 sekarang. Kalau sudah benar kita lanjut deh. Ya nomor 4. Siapa yang mewakili sekarang? I mau ask Mr. mau nanya dulu please. nomor 3. Yes, please. Sebelum dia nomor 4. Yes, okay. Ini kalau misalkan yet itu kan berarti kan pakai yet ya. Yet has been gitu ya, atau yet tetap pakai it aja. Jadi kan di sini kan memang ada dua kerancuan ya di situ ya. Satu konektornya yang tertinggal, yang kedua subjeknya yang tidak paralel gitu, maksudnya yang tidak terkoneksi dengan baik. Misalkan they are trying to sell their house. Nah di sini berarti it-nya kalau mau dibetulkan tetap pakai it-nya, berarti it-nya kembali ke house-nya karena house-nya satu. Ya, D-nya itu kan orang-orang ya. Orang-orang itu mencoba menjual rumah mereka. It has been on the market for 2 months. Nah, kecuali houses-nya ada houses-nya. Karena house-nya ini hanya satu, maka it masih boleh di situ. Tetap it has been on the market for 2 months. Tidak ada masalah. Kalau refer-nya ke house-nya yang tunggal itu. Tetapi yang paling fatal adalah konektornya saja sebenarnya.
kalau misalkan mau pakai yet itu apa artinya sih? Mas siapa tadi? Kan ada and, kalau jelas and ya, but, tetapi, or, so. Kalau yet itu apa? Mungkin meskipun ya. Yet itu bisa kendati pun, bisa yet itu bisa karena, bisa yet itu banyak sih, yet itu dalam konteks itu banyak. Tapi di sini kira-kira butuh apa kira-kira? Coba cek di sini. They are trying to sell the house. But Kalau but tetapi ya nggak mungkin, nggak cocok. Meskipun atau kendati pun kan gitu kan. Berarti pun. Yet itu bisa dibuat di situ. Kalau pakai but kontras harusnya dong gitu ya. Padahal ini saling mendukung kan. Ya harusnya saling mendukung. Maka yang betul pakai yet itu meskipun. Kalau and kayaknya dia harus saling mendukung juga. They are trying to sell their house and they find a buyer misalkan, itu masih nyambung ya karena saling mendukung. Tapi kalau ini kan they are trying to sell their house, mereka mencoba jual itu, it has been on the market for 2 months. Titik-titik rumah itu sudah diiklankan selama 2 bulan ya. Kan gitu. Berarti kalau pakai do, Mister? Apa? Pakai do. Nah, kalau dia menggunakan although, even though itu nanti dia menjadi anak kalimat. Ya. Nah, makanya karena ini saya tadi bilang ya, coordinate itu jumlahnya tidak sebanyak nanti nih, namanya subordinate. Ini kan jumlahnya hanya sedikit, ya kan? Hanya 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan subordinate itu hampir ratusan, hampir 10-an, ya mungkin sekitar 50-an lebih gitu ya. Although, even though, when, if, terus ada even if gitu ya, dan macam-macam banyak sekali. Nah, nanti deh kita akan ke sana. Yang penting kita tahu. Cara membedakannya gimana, Mister? Pakai sub atau Coordinate-nya ya, tadi saya juga bingung. Nah, jadi kalau nanti misalnya nih ya, kayak gini ya, the rain clouds can be seen in the distance, but it has fallen down misalkan. Kayak gini aja, kalau dalam konteks mudahnya begini. Kita harus pastikan dulu, misalkan kita mau nulis nih ya, kalian mau nulis, misalkan a pencil. Nih, koma, kalian mau buat lagi nih. It doesn't work. Kira-kira ini nanti koordinat atau subordinate, maka kita harus matikan, oh ini saya menghubungkan induk dan ini berdiri sendiri, tidak ada apa ya sebab akibat, tidak ada, tapi ini memang murni adalah independen, berdiri sendiri. Misalkan ada pencil, maka di sini nanti but it doesn't work gitu kan, berarti ini adalah tadi namanya adalah coordinate ya, coordinate. Tapi kalau nanti itu modelnya yang seperti ini, love you, I love you. Di sini ada kata if, are apa? If you are rich. Ya, oke, setuju ya. If you are rich, go gitu ya. Karena ini cowok semua kan. If you are a rich, go. If you are siap Isan. Siap Akbar. Oke, siap Akbar. Jadi kita sepakat semua ya, cara tercepat sukses itu ya cari pasangan yang kaya kan gitu ya. Aduh. Nah, ini ketika ini ada siap Mister. Ini koordinat pasti ini subcoordinate ya, ya coordinate, subordinate, coordinate ya, oke. Nah, I love you if you are rich. Nah, ini subordinate. Kenapa? If-nya ini sebenarnya membuat kalimat ini tidak bisa sendiri-sendiri. Seandainya if you are rich girl itu tanpa ada I love you tidak jadi kalimat gitu loh. Makanya yang membedakan kita nanti akan punya apa ya? Punya kita yang buat kalimat. Tapi kalau dalam soal biasanya
koordinat itu kita dikasih koma dulu ya, titik gitu ya, ada koma. Biasanya dia sifatnya adalah koordinat gitu ya. Tapi kalau yang hanya titik-titik tidak ada komanya itu biasanya subordinate. Itu hal-hal seperti itu bisa menjadi panduan ya, contoh kalau kita bingung gitu ya. Atau yang kedua ada 2 koma nih, titik gitu ya, ada 2 koma lagi. Ini isinya juga koordinat ya, coordinate conjunction. Tapi coordinate conjunction seperti pengembangan ya, kayak however gitu kan, itu sudah induk dan induk, makanya dia butuh 2 koma. Tapi intinya ada koma itu biasanya indikasi sementara, biar kalian gampang itu bisa dengan itu. Tapi yang paling penting nanti kalian akan tahu rasanya ketika sudah berhadapan dengan soal-soalnya. Nah, sementara kita kembali dulu ke soal ini. Jadi sementara Mister ini mau tanya, Mister. yes, please. Tadi kan di penjelasan yang di atas tuh koma juga termasuk conjunction kan kalau nggak salah. Konektor. Nah, itu cara bedain antara yang lain tuh gimana ya? Maksudnya koma itu belum connectors. Maksud yang coba di atas tadi disebutkan soalnya di ya, ini ya. Yang ini di materinya. Yang ini. Oh, sorry. Yang di PDF ya? Iya, Okay. yang di PDF ya, di atas. Ya, Oke. Yang di atas siap. Oke, here we go. Yang ini? Oh, enggak, yang bawah. Oke. Itu yang di atas lagi. kelewat. Kelewat, siap. Ke atas. Nah. Itu. Oh ini, siap. Ini ya. Iya, jadi saya bingung gitu loh, ngebedainnya gimana. Okay, cool. There are 2 clauses that are correctly joined with a coordinate conjunction and, but, or, so, or, yet, and a comma. Nah, the following example so have this, gini. Kalau misalnya nanti kira-kira ya, koma saja itu memang bisa otomatis dia menjadi koordinat ya, asalkan maknanya sudah jelas kita pahami. Nah, kalau kembali ke soal yang ini misalnya, they are trying to sell their house, di koma, kira-kira kita pembaca itu bingung nggak memahami kalimat ini? Beda ketika misalnya they are trying to sell their house, koma, misalnya, and I get, koma, I find, misalkan ya, agak susah sih dalam konteks ini. Kalau they are trying to, kalau yang menjadi koordinat kayaknya agak susah kalau dalam konteks kalimat-kalimat. Atau dia menjadi koma, hanya konektor, misalkan ada 2 verb yang sama. Misalkan, they are trying, koma, selling, koma, misalkan ya, itu bisa dibuat untuk apa ya, mengonekkan antara beberapa kata kerja. Tapi kalau misalnya mengkonekkan satu kalimat utuh, ketika itu nanti ambigu, artinya kita nanti takutnya ini jangan-jangan kok bingung ya, maka kita masih membutuhkan konektor. Makanya koma di situ bisa gitu ya, tapi dalam tanda kutip harus jeli kita sebagai pembaca ataupun yang membuat kalimat. Mungkin seperti itu aja, Mas. Mas siapa tadi? Oh, oke, Mister. Siap. Ya, Berarti kasusnya dalam yang 1 koma itu jarang ya? Misal kayak berlakunya di apositif gitu-gitu ya? Nah, betul, Mas. Kalau apositif itu baru bisa, Mas. Jadi habis ini kita akan ke apositif ya, biar yang lain mungkin belum pernah dengar kata apositif itu seperti apa. Tapi sebenarnya kalau sudah baca duluan, mungkin mereka akan tahu ya, karena ini sudah saya share kemarin. Nah, habis ini kita coba lihat ke apositif. Apositif itu baru ada koma. Cuman kalau konteksnya yang ini, kita harus hati-hati ya, terutama memaknainya. Karena kita yang paling penting selain tata bahasa itu kan munculnya kan sebenarnya mempermudah kita biar kita nggak bingung gitu kan. Tapi kok dengan tata bahasa kita tambah bingung, berarti ada yang salah dengan mindset kita. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Maksudnya jangan dibuat yang ini, tapi kalau misalkan nanti wah ini kayaknya mempersulit diri gitu ya. Misalnya ini, percayalah bahwa kita di TOEFL itu kan kadang ada soal yang kadang kita itu nggak tahu tapi benar. Jawab benar tapi hanya keyakinan gitu, bisa jadi karena memang sense intuisi kita udah jalan ya, ini masuk akal nih, ini nyaman nih gitu ya, meskipun teorinya kita nggak tahu. Nah, itu juga bisa membantu. Cuman untuk kasus yang koma untuk saat ini bisa, cuman konteksnya harus hati-hati gitu aja ya, Mas ya. Oke.
Sementara any Oke, other question? Mister. Kita lanjut ya. Nah, jadi intinya kalau tadi itu connectors ya, yang menghubungkan. Nah ini yang disebut dengan adverb time and cause connectors correctly. Ya. Ini kaitannya dengan apa yang saya sebut tadi ya, sudah mulai ke before. Ada kalimat ya. Jadi di sini ada kata before, tetapi dia sebagai subjek dan verb. Ada subjek dan verb. Nah ini namanya dalam bahasa Inggris disebut dengan adverb clause ya. Jadi kan bahasa Inggris itu kan apa sih bedanya clause sama frase? Ada yang tahu? Phrase sama clause. Anyone knows? Nah ya Mister, saya juga masih bingung. Oke. Saya akan buat contoh ya. Di sini ya. Mungkin saya akan contohkan di sini. A book. Frase atau clause? Frase. Frase. Ya, jadi frase itu adalah kumpulan kata, kumpulan dia tidak memiliki pola subjek dan verb atau tidak ada pola subjek dan verb gitu ya. Itu namanya frase. Jadi dia hanya pokoknya kumpulan kata gitu aja membentuk makna, itu namanya frase. Tapi kalau clause, oke. I go, ini tak waktu ya, ini namanya adverb of time ya. Before I go, kalau yang paling gampang saya buat gini deh. I do what you do. Nah, I do what you do misalnya. Nah, ini berarti clause berarti dua kata atau dia kumpulan kata, kumpulan atau lebih memiliki makna adalah clause ya. Jadi clause itu dia dua kata atau lebih, tetapi yang paling penting di garis bawahnya adalah dia memiliki subjek dan verb. Itu clause. Nah, clause itu banyak kan, ada noun clause, ada adjective clause, ada adverb clause. Cuman jangan bingung, yang penting kalian tahu dulu dasarnya. Oh, kalau clause itu ternyata ada subjek dan verbnya. Yes, itu. Kalau frase nggak ada, dia pokoknya kumpulan kata, mungkin hanya subjek saja. Kalau mungkin a beautiful book kan bisa jadi subjek ya, tapi tidak ada pola subjek dan verb. Pokoknya kumpulan kata gitu aja. Misalkan kayak kata lagi, misalkan have a seat please gitu kan, kayak have a seat please itu juga bisa frase ya. Expression ya, phrase expression itu bisa. Cuman memang kata kuncinya adalah kalau clause memiliki subjek dan verb. Itu penting sampean pahami. Kembali ke contoh ini. Saya hapus dulu deh. Nah ini, I will sign the check. Nah di sini ada kalimat before you leave. Nah kenapa disebut dengan adverb time and cause connectors? Nah ini disebut dengan adverb time and cause connectors karena memang dia berupa time sebenarnya. Ada before you leave. Before you leave itu kan sama dengan kayak adverb of time ya. Cuman dia ada subjek, ada verb di situ. Nah, kalau dalam clause sendiri biasanya bisa dengan tanda tanya ya, kalimat tanya. What you leave atau where you live. Tapi tidak seperti halnya dengan question.
Sebentar ya, kita ada adzan dulu. Sebentar. Oke, jadi adverb of time kembali lagi kata kuncinya sebenarnya ini adalah kaitan dengan waktu ya, cuman didahului dengan before, mungkin nanti ada kata since. Nah, bedanya di dua kalimat ini, kalau di adverb time clause connector-nya itu di belakang setelah main clause, ini main clause-nya, dia tidak ada koma. I will sign the check before you leave ini tidak ada koma. Tapi kalau before you leave, nah ini di depan, maka nanti ada komanya, before you leave, I will sign the check. Nah ini penting juga diperhatikan karena penempatan koma di depan atau di tanpa dan koma itu ternyata ada bedanya. Kalau di belakang itu tanpa, kalau dia menjadi ditempatkan di depan, before you leave, kemungkinan di aturan mainnya itu ada komanya ya. Nah, di contoh ini berarti kira-kira yang mana nih yang betul ini? Kira-kira. Kira-kira was late, I missed the appointment. Kira-kira yang cocok adverb time clause connector-nya yang mana nih? Apakah pakai I was late? Kalau I was late langsung I missed the appointment, dia akan sulit ya. Artinya maksudnya I was late, I missed the appointment itu memang bisa, cuman sepertinya kurang sempurna ya, karena ini temanya adalah adverb time clause connector. C mungkin, Mister. Kalau the train was late, I think D. Yang betul ini kan sama, hampir sama dengan penggunaan before leave ya, cuman since, karena ya, since itu karena ya, bukan hanya sejak tapi karena. Since itu artinya bisa karena.
Since he was late, karena dia terlambat, I missed the appointment. I missed the appointment since he was late. Itu bisa tanpa koma gitu ya. Nah, ini sebenarnya jenis dari adverb time ya, cause connector seperti halnya tadi di before. Nah, di sini yang paling penting ya, apa saja adverb time connector itu. Nah, kalau kita berbicara waktu, maka ada after, as long as, ada as soon as, before, by the time, once, since, until, when. Itu kalau berkaitan dengan waktu. Tapi kalau berkaitan dengan penyebab, ya, karena, ya, in as much as, ini yang jarang kita dengar. Tapi kadang kita di soal TOEFL itu ada ya. Ini cuman ada spasinya ya. In as much as gitu ya. In as much as itu ternyata karena ya. Sebab ya. Know that, since ya. Nah, ini makna-makna ini untuk cause ya, penyebab. Nah, inilah adverb time and cause connector-nya. Time-nya ini, cause-nya itu ini. Nah, tadi since itu adalah cause ya. Nah, before tadi, kalau before, nah ini time ya. Kalau since tadi masuk ke cause connector. Nah, ini adalah contoh-contoh seperti biasanya. Nah, jadi contoh satu aja ya, satu sebagai wakil saja. The citizens are becoming more and more incensed about traffic accident whenever the accident occur at that intersection. Kira-kira correct atau incorrect? Ini contoh ya. Correct atau incorrect? Kita lihat di sini masuk ada whenever sudah ada ya. Whenever ada di sini. Correct ya, Mister. Ini whenever ada di sini. Oke. Kenapa Mas incorrect? Oke, why do you think kalau yang lain mungkin ada yang tidak setuju atau ada yang setuju? Menurut saya correct, sir. Yes, why do you think is correct? Karena sudah ada. Kayaknya make sense aja gitu. Saya suka ya, kayaknya enak ya kalau jawaban make sense. Oke, yeah, I do agree. Yang lain mungkin? Ini enggak kan, ini kan kalau ini kira-kira the citizens are becoming more and more incensed about traffic incident. Jadi apa, citizen itu apa, masyarakat tuh apa ya, lebih sering marah ya, becoming ya, menjadi apa, enggak emosian lah gitu, more and more incensed about traffic accident whenever the accident occur at that intersection ya. Jadi masyarakat tuh marah gitu ya, mungkin sering terjadi memang atau mungkin kurang hati-hati. Whenever the accident occur at that intersection. Whenever cocok nggak kira-kira? Nah, ini kan kalau begini berarti kita harus peka betul artinya. When itu ketika, whenever juga kapanpun. Yang ini kan harus tahu ya. While itu artinya jika atau ketika, bisa juga while. Once itu artinya apa? Until artinya apa? Since ya. Nah, ini kan since-nya ada dua nih, ada time. Berarti kalau since itu sejak, kalau cause itu berarti karena. Nah, ini harus dibiasakan memahami makna-makna itu sehingga bisa jadi polanya benar, tapi kadang kita nggak, ini sudah ada apa namanya, adverb connector-nya nih misalnya, tapi kita kadang nggak aware ternyata sinnya beda makna misalnya, atau tapi biasanya sih kalau yang berarti sejak sama berarti karena itu bisa dilihat di konteks kalimatnya. Since I was kid itu pasti sejak ya. Kalau since I was late terus ada kalimat apalagi, nah artinya diartikan sejak masuk enggak nih? Kalau diartikan sejak kok nggak masuk berarti bisa jadi sinnya adalah karena, gitu aja sih ya. Oke, untuk yang ini gak ada masalah ya. The student are becoming more and more incensed about traffic accident whenever the accident occur at that intersection. Whenever, kapanpun ketika ada kecelakaan di tempat tersebut lah gitu ya. Sepertinya ini bisa ya dipahami.
Oke, kita langsung nanti ke soal. Nah ini ya, adverb connector tuh banyak sekali ya. Ada condition itu, ada if, in case, provided, although. Nah sebenarnya ini dalam bahasa yang lain, di grammar yang lain, namanya adalah subordinate ya. Kalau tadi coordinate, yang ini subordinate ya, bisa disebut seperti itu. Jadi hampir mirip connectors, tapi dia biasanya menempel dengan kalimat sebagai penjelas, bukan berdiri sendiri. Nah seperti itu. Nah kayak gini, Bob went to school even though he felt sick. Oke. Mungkin coba nanti dibaca lagi di bukunya. Mungkin Mr. Irul lebih fokus ke soal-soal dulu deh ya. Lebih fokus ke soal-soal dulu karena memang target kita ke skor TOEFL kalian yang harus lebih baik dari kemarin gitu ya. Nah, kalau memang nanti dalam membaca kalian ada kesulitan, silakan screenshot ya, silakan screenshot terus tanyakan misalnya nih, aku mau nyoba nih gitu ya, mandiri, kalian pengen mengerjakan sendiri runtun gitu ya, syukur-syukur begitu. Jadi kalian ternyata ini di correct, misalkan ini incorrect, correct misalkan, terus kamu screenshot, Mr. Irul, betul nggak ini kerjaan saya gitu ya. Saya siap memberikan komentar. Oh ya sudah betul, kalau ada yang salah mungkin saya lingkarin nanti. Nomor 4, 5, 6 masih salah gitu. Coba dicek lagi gitu, mungkin saya akan bantu itu. Sehingga kalian tidak membuang-buang waktu dengan saya dengan pembahasan yang mungkin bisa kalian baca dulu, nanti Mr. Irul tinggal ngegongin saja gitu ya. Tetapi kalau memang ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan nanti di live pertemuannya atau di diskusi di WA, atau kalian mau meninggalkan komentar di MS Team juga boleh. Bisa kalian gunakan dua media ini sehingga ini ya, kalau kita penasaran itu terjawab lah paling tidak. Kalau toh Mr. Irul misalnya nih ketika ada pertanyaan kok mungkin Mr. Irul juga masih butuh referensi yang lain, pasti akan saya sampaikan. Nanti untuk penjelasan detailnya saya akan sampaikan di grup ya, misalkan. Mungkin ada pandangan atau gambaran lain yang lebih jelas seperti itu. Biar sama-sama kita maksimal gitu ya belajarnya. Oke, sebagai penutup ini saya akan coba satu soal saja di sini. Kira-kira siapa yang mau ya sebagai volunteer, gak apa-apa. The President of the United States appoints the cabinet members. Kira-kira are subject to Senate approval. Kira-kira yang cocok connectors-nya itu apa? Saya D, Mister. I'm D. Yang D, right? Y, D, terus D, tidak yang C ya, karena kemungkinannya dua ini, kalau nggak C ya D ya. Because the appointments are subject, pertemuannya itu perlu approval dari Senat. Ya, oke. Jadi the President of the United States itu appoint the cabinet members, but their appointments are subject to Senate approval. Ya, yang lebih tepat. Jadi sekali lagi ini murni tentang makna. Kalau kalian aware dengan makna-makna yang tadi ya, artinya whenever apa dan seterusnya itu ya paling tidak dibiasakan, itu sangat membantu ketika kasus-kasus yang berkaitan dengan connectors. Entah itu yang sifatnya adverb cause and time connector ataupun coordinate conjunction atau coordinate connector sendiri, itu memang harus dibiasakan saja sih di situ. Nah, mungkin untuk detailnya berarti kalau saya kembalikan ya ke sini, kita sekarang posisinya sudah ke coordinate and adverb clause ya. Berarti yang present past participle kelewat tadi ya. Apa saya yang kelewat atau ini ya? Kalau kalian baca-baca nanti ada di sini kok. Kita langsung ke sini nih tadi kayaknya. Langsung ke coordinate and adverb clauses. Tapi tidak masalah. Karena kalau yang present dan past participle ini sebenarnya lebih sederhana karena dia hanya bermain di verb ing langsung apa verb 3. Jadi kalimatnya aktif atau pasif itu aja. Yang seperti saya contohkan tadi di kalimat di word ini. Nah, ini saja sebenarnya ya. Pending selected ini kalau pakai verb ing itu namanya present participle.
dia belum bisa berupa verb utama, sedangkan yang selected ini past participle, dia tidak berfungsi menjadi main verb tapi menjadi adjektif. Nah, itu aja sebenarnya, tetapi kuncinya tetap subjek, kita butuh subjek, ada verb utama di situ. Nah, berarti kita sudah di posisi yang coordinate adverb clauses yang hari ini. Nah, untuk latihannya nanti yang akan saya nilai. Kalau latihannya nanti ternyata banyak yang kurang, mungkin masih kurang lengkap atau kurang jelas, nanti akan saya bahas pakai video. Mungkin sebelum pertemuan hari Selasa, video mungkin saya bisa kirim duluan untuk pembelajaran. Kalau nilainya di bawah standar yang di bawah yang saya inginkan gitu ya, paling tidak di atas 80 kayak kemarin udah bagus. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Sementara mungkin hari ini kita sampai sini dulu. Nah, nanti tugasnya seperti biasa akan saya kirimkan nanti di MS Team mungkin melalui seperti kemarin, tetapi nanti juga ada Google Form ya. Ditunggu tugasnya ya. Jangan mengerjakan dulu, syukur-syukur ya, syukur-syukur di bukunya itu kalian kerjakan dulu. Nah, ini bagus ya, misalnya nganggur nih ya sambil nunggu apa, terus kalian penasaran mau dikerjakan, luar biasa. Karena ketika jenengan itu punya waktu banyak mengerjakan ini, correct, maka kalian akan lebih sensitif dengan gaya-gaya soal-soal TOEFL ini. Terutama yang structure, karena memang ini kata masih structure. Okay, so any question? Tidak ada ya? No, sir. Okay, sementara No, itu sir. dulu ya dari Mr. Irul. Sekali lagi mohon maaf mungkin terlalu cepat atau mungkin ada yang masih ini. Silakan nanti gunakan forum forum WA. Silakan di screenshot aja. Kalau misalkan kalian ngerjakan sendiri atau ada masalah kasus yang penasaran, nggak usah nunggu live. Kamu tinggal foto aja, Mr. Irul tolong dong jelasin nomor 3. Kok saya agak bingung ya misalnya. Nanti akan saya jelasin dengan voice note juga. Boleh ya. Artinya bahwa gunakan waktu semaksimal mungkin meskipun kita nggak ketemu, tapi kalau kalian belajar terus kok ada pertanyaan, langsung aja kirimkan pertanyaannya. I will try to help you. Thank you dan silakan ditunggu nanti saya akan ingatkan kalau sudah selesai saya upload tugasnya. Terima kasih dan have nice time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mr. Oh ya, my pleasure. Waalaikumsalam. Have a nice weekend, sir. You too.